بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Saya harap adik-adik semua sehat selalu ya. Dan saya harap juga adik-adik semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca doa bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, dari adik semua silahkan. Belum baca doa sendiri ya. Harus baca doa sebelum belajar. Wajib. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki lagi ya. Kita masuki pelajaran kita yang pertama. Di bab 1 ini, di kelas 5 ini, ada yang namanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari adik semua, kita harus mengetahui ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita harus mengetahui apa saja yang Allah memiliki sifat, dan Allah apa saja yang memiliki nama. Nah, sejak kelas 1 kemarin dan sampai kelas 4 kemarin, adik-adik semua sedang mempelajari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mengaturnya. Alam semesta yang bergerak, tumbuhan yang tumbuh, dan tumbuhan yang berkembang dengan teratur, rapi, serasi berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga sunnatullah. Manusia seharusnya mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terdapat di dalam Al-Quran kita harus mentaatinya. Apapun yang dalam isi Al-Quran kita harus mentaati. Dan semua aturan-aturan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita teratur, tertib, serasi, bahagia di dunia dan akhirat. Perbuatan menciptakan, perbuatan memberi rezeki, dan mengatur alam semesta dan seisinya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah adalah penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melakukan itu semua sendiri tanpa perlu bantuan siapapun. Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal dan Maha Bijaksana. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuki pelajaran kita yang pertama. Nah, di sini ada, sebelum kita masukinya, ada kompetensi dasar. Nah, di potensi dasar ini ada dua. Yang pertama yaitu ada menyebut sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-quwwah, al-izzah, al-ulu, dan al-fawqiyah. Nah, potensi dasar kita yang kedua ada menunjukkan sikap yang benar karena beriman kepada sifat Allah al-quwwah, al-izzah, al-ulu, dan al-fawqiyah. Nah, di yang pertama ini, setelah kita belajar hari ini, saya harap adik-adik dapat menyebut dan juga dapat mengetahui salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu al-quwwah, al-izzah, al-ulu, al-fawqiyah. Ingat adik-adik ya. Nah, dan yang kedua ini ada menunjukkan sikap yang benar karena beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-quwwah, al-izzah, al-ulu, dan al-fawqiyah. Jadi, setelah kita mengetahui salah satu sifat Allah yang ini, yang empat ini, kita harus menyikapi diri kita bagaimana. Saat kita mengetahui Allah memiliki sifat al-quwwah, kita harus bersikap bagaimana. Jadi setelah kita mengetahui Allah memiliki sifat al-izzah, kita harus bagaimana pula?
Allah memiliki sifat al-ulu, kita harus bersikap seperti apa? Al-fauqiyah. Allah juga memiliki sifat al-fauqiyah. Nah, jadi untuk adik-adik, saya harap untuk hari ini diperhatikan baik-baik ya pelajaran kita, karena kalau kita tidak memperhatikannya dengan seksama, dengan tidak baik, maka nanti adik-adik tidak bisa menyikapi apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama dari sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-quwwah, yang artinya kekuatan. Ingat sekali lagi ya, al-quwwah apa artinya? Al-quwwah artinya kekuatan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Zariyat ayat 58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzu quwwatil matin. Perhatikan. Yang artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Diperhatikan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat perkataan zukuah yang memiliki kekuatan. Diperhatikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan. Allah memiliki kekuatan yang bisa menghendaki segala sesuatu. Apapun yang Allah kehendaki, Allah sanggup melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaitu al-quwwah. Ayat di atas menjelaskan bahwa al-quwwah adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang bermakna Allah yang memiliki kekuatan. Allah memiliki kekuatan, jadi Allah sanggup melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah inginkan, Allah memiliki kekuatan, maka Allah dapat melakukannya. Tidak sama dengan kita. Kita tidak semuanya kita bisa melakukannya. Dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dapat melakukannya. Allah dapat menghidupkan orang mati. Allah juga dapat menciptakan manusia. Allah dapat menciptakan malaikat. Sedangkan kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa melakukan tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan kita mengetahui sifat Allah al-quwwah ini, ingat aja tidak boleh sombong dengan apa yang kita memiliki, terutama adik-adik yang memiliki badan besar mungkin, memiliki kekuatan, memiliki otot pula. Jadi boleh sombong. Karena dibandingkan Allah Subhanahu wa taala kita jauh. Kita harus rendah hati dengan apa yang kita miliki. Kalau tidak ada Allah Subhanahu, kalau tidak Allah yang memberikan kita kekuatan, siapa lagi? Jadi untuk adik-adik tidak boleh sombong ya. Karena kita telah mengetahui sifat Allah yaitu al-quwwah, yang memiliki kekuatan. Allah Maha Kuat, ingat itu. Dan yang kedua ada al-izzah, yang artinya apa tadi? Kemuliaan. Al-izzah, kemuliaan. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir ayat 10, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falillahil izzatu jami'a. Perhatikan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semua. Maka bagi Allah kemuliaan itu semua. Perhatikan adik-adik. Ayat di atas menjelaskan bahwa al-izzah adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang bermakna Allah memiliki kemuliaan. Allah lah yang maha mulia.
Allah yang sangat mulia. Dibandingkan manusia, walaupun misalnya manusia memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang dianggap mungkin oleh orang-orang itu adalah sesuatu yang mulia, diingat kemuliaan itu masih ada batasnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan untuk semuanya. Allah memiliki kemuliaan untuk semuanya. Sedangkan manusia mungkin yang memiliki jabatan atau kedudukan ya hanyalah sebatas yang ia dapatkan. Jadi kita kembali lagi, jangan sombong. Nah, itu dia sifat manusia yang harus kita jauhi. Tidak boleh sombong. Karena Allah memiliki yang namanya sifat al-izzah. Allah yang maha mulia, Allah yang memiliki kemuliaan. Kita sebagai makhluk Allah tidak boleh sombong dengan kedudukan kita, tidak boleh sombong dengan jabatan kita, tidak boleh sombong dengan kekuatan kita. Kita harus rendah hati. Kita lanjutkan lagi di sifat Allah berikutnya. Kita lanjutkan lagi ke sifat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya ya. Di sini yang ketiga dan keempat ada al-ulu yang artinya tinggi dan al-fawqiyah yang artinya di atas. Ingat lagi, al-ulu yang artinya memiliki tinggi, memiliki yang tinggi, dan al-fawqiyah yang artinya di atas. Oke. Ingat lagi ya, adik-adik ya, jangan sampai tertukar. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala di atas termasuk sifat zatiyah yang memiliki arti Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang dinamakan dengan al-ulu dan al-fawqiyah yang artinya tinggi dan di atas. Yang bermakna keduanya adalah Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya, perlu diingat Allah Subhanahu wa taala yaitu yang maha tinggi dibandingkan dengan makhluknya yang rendah, dibandingkan makhluknya yang lemah. Jadi kita perlihatkan di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan kekuasaan yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi. Allah di atas segalanya. Sedangkan manusia hanyalah makhluk lemah. Oleh sebab itu untuk kita para manusia, para makhluk Allah tidak boleh sombong. Adapun orang-orang yang memiliki jabatan, mungkin memiliki kedudukan yang mungkin di pandangan orang lain, kedudukan dan kejabatan itu termasuk kemuliaan. Nah, perlu diingat kemuliaan tersebut, kedudukan tersebut hanyalah sementara dan terbatas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu al-fawqiyah yang maha tinggi segala sesuatu, segalanya. Sedangkan manusia hanya makhluk lemah, tidak boleh sombong ya. Oke. Untuk itu, kita baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu dan al-fawqiyah. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Terdapat surah Baqarah ya, dan artinya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Perhatikan, Allah menyebutkan di Al-Qur'anul Karim kalamullah itu al-'ali dan al-'azim. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Artinya di sini Allah itu yang paling tinggi. Allah di atas segalanya. Tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia, hanyalah makhluk lemah, makhluk rendah. Lanjut kita ke dalil yang kedua, terdapat A'udzu billahi minasyaitonir rajim di surah Al-A'la. Sabbihisma
rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nih, perhatikan. Jika ada seseorang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang ia pandang sebagai kemuliaan, dilihat. Ingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk makhluk kita apa? Untuk manusia untuk apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi kita, walaupun kita memiliki kedudukan, walaupun kita memiliki jabatan, jadi kita tetap harus menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah Tuhan kita yang maha tinggi. Lalu selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Nah, mereka takut kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan mereka yang di atas mereka. Jadi, walaupun orang ini yang paling atas, orang yang merasakan dirinya di atas di antara orang-orang lain, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih di atas dia. Maka takutlah engkau kepada Tuhan yang berada di atas kita. Nah, alhamdulillah kita selesai di pelajaran kita hari ini ya. Untuk selanjutnya, Ustadz akan kasih tugas untuk adik-adik. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan dibuka bukunya di halaman 3. Di halaman 3 tersebut terdapat kisah nyata. Jadi untuk adik-adik di rumah, tugasnya adalah membaca kisah pada halaman 3 dan dikirimkan dengan voice-net atau VN ke WA Ustadz pribadi ya. Silakan dibaca, diperhatikan baik-baik, diambil hikmahnya, lalu dikirimkan. Silakan bacaannya dibaca dari awal sampai akhir melalui VN ya. Oke. Nah, kalau begitu sesudah dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Alangkah baiknya sebelum menutup kita doa dengan doa kafaratul majlis. Mari kita doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.